Sahabat setia, film ini merupakan sebuah kejadian yang nyata terjadi di lautan lepas. Mereka, 5 orang yang hendak berlayar menikmati indahnya suasana lautan di samudra, sambil mengantarkan kapal layar pesanan ke Miami. Namun dalam kenyataannya mereka banyak mengalami kejadian-kejadian yang cukup tragis, yang membuat mereka bertahan hidup seadanya di lautan lepas, di mana para ikan hiu ganas selalu menanti untuk melahap mereka. Sahabat, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya langsung saja kita saksikan bersama alur cerita filmnya, yang berjudul Capsized Blood in the Water. Oh ya, sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke sahabat setia, terima kasih. Di awal cerita, terlihat seorang pria bernama John yang didampingi oleh pacarnya yang bernama Mega. Yang rencananya mereka akan berlayar menempuh jarak 2 mil, yaitu dari Miami sampai ke Florida. Yang bertujuan, John akan mengirim sebuah perahu pesanan yang bernama Trustman, dan saat itu pun, ada seorang pendatang baru yang bernama Brad. Dia disambut oleh John dan segera untuk bekerja di kapal itu. Rupanya pagi itu, semua peserta sudah siap untuk berlayar menuju ke tujuannya. Dan saat itu pula kapal layar mengembangkan layarnya untuk mulai mengarungi lautan lepas. Dan semua anggota pelayaran bersemangat dan bersukaria menyambut awal perjalanannya. Namun di saat mereka sarapan pagi, suasana keakraban mereka jadi terganggu oleh sikap Max yang bersikap angkuh dan sombong pada Brad. Dari ucapannya Max yang selalu menganggap remeh pada Brad, yang dianggapnya si Brad anak baru yang kosong pengalaman di lautan. Sampai-sampai, sekarang Max menyuruh Brad untuk mencuci piring sampai bersih, ucap si Max dengan angkuhnya, dan Brad yang merasa orang baru, menuruti perintah si Max. Namun saat itu, John sebagai ketua melarang Brad mencuci piring, sebab itu bukan tugasnya, dan tidak ada hak untuk Max memerintahkan sesuatu pada Brad tanpa izin dariku, ucap John dengan sedikit kesal pada sikap Max. Sementara di kantor meteorologi dan geofisika menjelaskan di radio, akan terjadi gelombang angin yang sangat besar, di mana arah angin yang datang dari arah yang bertolak belakang dengan kapal Trustman yang dikendarai oleh John dengan kawan-kawannya. Dan bila itu terjadi, akan terjadi sebuah tabrakan yang dahsyat, antara badai angin yang akan menabrak langsung kapal layar John yang akan mudah digulingkan sampai tenggelam ke dalam lautan. Dan kini, di lautan, cuaca mulai dingin dan mulai turun hujan, yang dilanjutkan dengan angin yang mulai menyertai hujan. Jadi memang benar, menurut berita di TV itu, akan adanya badai besar yang harus siap mereka hadapi bersama. Namun sayangnya, saat kantor meteorologi kembali menyiarkan berita, bahwa sebentar lagi badai itu akan datang ke perairan menuju ke Miami, para awak kapal John dan termasuk John, semuanya tertidur, akibat mereka stres, dan meminum bir sebanyak-banyaknya, dan efeknya, mereka mabuk semua. Sebenarnya ada beberapa kali, petugas penjaga pantai menghubungi kapal John, namun semua orang sedang tidak respon sehingga berita dari petugas penjaga pantai itu jadi terabaikan. Dan kini badai dan angin topan pun menghajar perahu yang dipimpin oleh John. Kini kapal sangat terombang-ambing oleh ke kanan dan ke kiri, serta terhempas oleh angin badai yang dahsyat. John yang kini segera menurunkan layar. Akibat terkena hembusan angin keras, John berusaha untuk mencoba menstabilkan perahunya, agar tidak sampai terguling oleh kerasnya gelombang lautan. Saat itu mereka berusaha tenang, dan mencoba untuk meminta pertolongan pada penjaga pantai di situ melalui telepon satelitnya. Tapi, sayangnya tak ada balasan dari para penjaga pantai. Saat badai ombak yang begitu besar tadi menghantam kapal ini, Mega sempat terhempas keras menghantam rak piring sehingga pecahan piring tersebut melukai kaki Mega.
dan darah pun segera berceceran di lantai. John yang berusaha menghentikan tetesan darah yang terus keluar, dia membersihkan lukanya dengan antiseptik, tapi rupanya sayang saat John menutup luka itu, di kapal itu, tidak tersedia perban pembalut luka. Dan segera saja John meminta bantuan pada petugas penjaga pantai, melalui saluran satelit di kapalnya. Dan saat itu, penjaga pantai akan mencoba mendekati lokasi di mana kini John terperangkap badai, dan penjaga pantai meminta John mengirimkan titik koordinat posisi kapalnya sekarang, dan baru 3 jam lagi, kapal penjaga pantai akan merapat menuju kapal John berada. Karena dirasa menunggu 3 jam terlalu lama, sementara luka Mega semakin parah, John mencoba untuk menepi ke pantai pulau terdekat, tapi rupanya saat itu badai semakin menggila. Dan saat badai menghantam kapal layar itu, para kru kapal, termasuk John, semuanya terhempas ke lautan. Untunglah mereka masih dapat pegangan pada perahu karet yang terlempar ke laut, dan itu bisa dimanfaatkan oleh mereka semua sebagai pegangan agar mereka tidak tenggelam ke dalam lautan. Dikarenakan sinyal dari kapal John yang kini tidak bisa dideteksi oleh kapal penjaga pantai. Untuk itu, pihak dari petugas penjaga pantai akan mengirimkan bantuan menggunakan pesawat helikopter agar bisa lebih cepat mencapai area kapal John. Namun saat itu, betapa terkejutnya mereka ketika tiba-tiba segerombolan ikan hiu datang mengepung mereka yang sedang berpegangan pada perahu karet. Namun untunglah saat itu, Max dan Brad segera membalikan posisi perahu karetnya, hingga mereka pun segera bisa berada di atas perahu karet tersebut. Jadi kini mereka sedikit terbebas dari ancaman ikan hiu tersebut. Dengan upaya yang cukup melelahkan dan sedikit menegangkan, kini mereka sedikit bisa bernafas lega karena kini mereka masih bisa menaiki kapal karet itu. Sementara tim SAR penjaga pantai, yang menggunakan helikopternya, sampai saat ini, belum bisa mendeteksi keberadaan kapal layar milik John, padahal ada 4 kapal yang tersesat lainnya, kini sudah ditangani tim SAR penjaga pantai. Paha Mega, yang masih saja mengeluarkan darah, membuat John harus segera mengikat pahanya dengan pengikat apa adanya dulu. Sebab kalau darah Mega masih menetes ke lautan, maka gerombolan ikan hiu itu akan kembali menyerang mereka. Tim SAR penjaga pantai terus mencari keberadaan perahu John, yang sampai saat ini belum bisa mereka temukan. Max yang kini sudah stres dan kelelahan jadi semakin kalut ketika dia melihat di dalam lautan sudah banyak ikan hiu yang sedang mengelilingi mereka. Dan si Max malah melemparkan ikat pinggangnya ke dalam lautan, dan itu tindakan yang sangat konyol dan berbahaya. Sebab itu, bisa memancing kemarahan hiu-hiu itu pada mereka. Dan John yang melihat ketololan si Max itu jadi emosi, dan segera mencengkeram Max. Dan bilang, dengan marahnya pada si Max, kalau si Max membuat ulah konyol lagi, tak segan-segan John akan membuang si Max buat santapan ikan hiu buas itu. Mendengar itu si Max jadi sedikit mereda, tapi kemudian dia mengatakan kalau si Mega ini buat apa ada di sini. Dia cuma menjadi beban buat kita, lebih baik kita buang saja ke laut, ucap si Max tanpa perasaan. Namun memang si Max kini dia sedang stres berat, kini John tidak menanggapinya, malah John mohon pada kekasihnya itu, agar lebih bersabar lagi, dan jangan ambil peduli apa yang diucapkan si Max, anggaplah itu angin lalu. Namun saat itu, John seperti melihat sebuah pulau di dekat sana, dan dia pun segera melompat ke laut, untuk mencoba menuju ke pulau tadi. Karena merasa yakin dengan pulau itu, si John memberikan isyarat pada teman-temannya untuk segera turun ke laut. Namun sialnya, saat John merasa ada sedikit harapan untuk selamat, kini rupanya, tanpa diketahui John, ada seekor hiu besar yang sedang menuju ke arah John, hendak memangsa John yang sedang lengah. Dan tentang pulau yang dikatakan John itu hanyalah halusinasi John saja, sebab mereka semua tidak melihat sama sekali adanya pulau itu. Semua kawan John yang berada di atas perahu karet, melihat seekor ikan hiu besar akan melahap John. Serentak, mereka berteriak pada John agar segera naik ke perahu, namun rupanya sang hiu sudah kelaparan, dan tidak ingin menunda-nunda makan siangnya. Langsung saja menyantap John dengan lahapnya.
Mega yang melihat pacarnya lenyap di telan ikan hiu buas itu, menjadi panik sekaligus juga sangat kehilangan John, dan mereka semua kini hanya bisa pasrah, menunggu nasib yang akan menentukannya. Apakah mereka akan bisa selamat dari kepungan ikan hiu ganas itu? Ataukah satu persatu dari mereka akan menjadi santapan hiu berikutnya, yang akan silih berganti, menyantap tubuh mereka? Saat itu, udara di lautan sangat panas luar biasa, dan Max mencoba meminum air laut dengan hausnya, padahal itu sangat berbahaya bagi tubuh yang sedang dalam kondisi stres dan kelelahan. Dan benar saja, saat malam tiba, kini perut Max merasa mual dan sakit, hingga membuat dia berteriak-teriak kesakitan, sambil memukul-mukul air laut dengan kerasnya. Dan saat menjelang pagi hari, saat itu Max masih saja menyebalkan, dia sangat memperlihatkan sikap kasarnya, yang sampai pada akhirnya dia pun rebahan di perahu karet itu, sementara kepalanya sangat menjulur ke air laut hingga tanpa diduga dan dilihat orang lain. Tiba-tiba, seekor hiu besar langsung menyantap tubuh Max yang tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa tragisnya nasib Max sampai sebegitunya. Meskipun si Max itu menjengkelkan, namun bagaimanapun dia adalah teman mereka sudah lama sekali. Dan sekarang, Max telah hilang di telan hiu buas, dan ini sangat tragis sekali dan mereka yang kini hanya tinggal bertiga seperti makin kelihatan bingung dan stres. Kini kita kembali pada Mega, yang fase sakitnya yang belum juga turun, ditambah dengan perasaan berat, atas kehilangan John yang baru lalu. Sekarang Mega begitu tersiksa batinnya, dan kondisi fisik dan batinnya sangat terpukul oleh keadaan yang kini dia jalaninya. Namun untungnya ada Brett yang selalu perhatian dan selalu menjaga Mega, yang menjadikan itu jadi nilai tersendiri buat Mega. Namun apa hendak dikata, kondisi Mega yang kian memburuk yang membuat Brett menjadi khawatir. Saat mendengar Mega yang meracau sendiri dan sudah tidak sadarkan diri lagi, tubuhnya sudah lunglai dan mulai membiru. Yang pada akhirnya Mega pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan sangat memilukan. Yang terpaksa Deborah dan Brett harus menenggelamkan Mega ke lautan. Kini mereka hanya tinggal berdua saja. Ternyata kapal layar penjaga pantai masih terus mencari keberadaan mereka. Sudah lebih dari seminggu mereka mencari, namun tidak menemukan hasil. Sementara kondisi Brett dan Deborah saat ini sangat memprihatinkan, di mana mereka sudah beberapa hari tidak bisa menemukan minuman dan makanan. Mereka kini sudah pasrah menunggu ajal tiba. Harapan yang kini sudah pupus, berganti dengan maut yang sedang mengincar mereka berdua. Namun di balik asa yang sudah pupus, ternyata Tuhan berkehendak lain. Kini harapan akan muncul. Sebab tanpa diduga, ada sebuah kapal kargo yang mendekat pada mereka. Dan untungnya para awak kapal Rusia itu melihat keberadaan Brett dan Deborah di perahu karet itu. Dan saat kapal kargo Rusia itu mulai memperlambat kecepatannya, kini Brett dan Deborah pun segera terjun ke laut untuk nantinya akan naik ke kapal kargo tersebut. Namun saat itu tanpa diketahui mereka berdua, rupanya hiu buas yang melihat Brett dan Deborah sedang berada di dalam air, hiu itu mencoba mengejar kedua orang itu. Namun memang sudah garisan takdir yang tak dapat ditolak. Deborah dan Brett berhasil menuju kapal kargo milik Rusia itu dengan selamat. Yang pada akhirnya film pun berakhir.